Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Firani Enda Subit dari kelas 11 MN3, nomor absen 24. Di sini saya akan berpidato tentang beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW. Di antara 6 rukun-rukun iman yang wajib untuk diyakini oleh seseorang mukmin ialah beriman kepada kitab-kitab suci Allah yang telah Allah turunkan kepada rasul-rasulnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 285. Dan yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada rasul ialah dengan mengimani bahwa semua kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah Azza wa Jalla yang diberikan pada Rasulnya sebagai pemberi petunjuk dan sumber hukum untuk menghukumi secara adil di antara mereka. Imam Ibnu Abil Is al-Hanafi dalam bukunya Syarh Tahawiyah menjelaskan, adapun beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada Rasul, maka kami mengimani nama-nama yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Al-Quran, seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memiliki kitab selain itu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabinya. Sedangkan kita tidak mengetahui jumlah semua nama-nama kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beriman pada Al-Quran, maka hal itu dengan cara menciptakan Al-Quran serta mengikuti petunjuknya, yang mana dua perkara ini merupakan kelebihan Al-Quran daripada keimanan kepada kitab-kitab suci lainnya. Maka wajib atas kita untuk beriman bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul dahulu semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka wajib atas kita untuk beriman bahwa kitab-kitab yang diturunkan pada para rasul dahulu semua datang dari Allah Azza wa Jalla dengan benar, membawa petunjuk, cahaya, penjelas, serta penawar hati. Sekilas tentang Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan stempel pada Taurat dengan pernyataannya bahwa Taurat merupakan kitab suci teragung bagi Bani Israel yang diturunkan pada Nabi Musa alaihi salam. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala menjelaskan tentang Taurat tersebut. Kebanyakan para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan Allah dalam ayat adalah Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan tentang Taurat ini dalam ayat yang lain serta firman-Nya. Yang kedua, selayang tentang Injil. Sedangkan Injil, maka itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Isa, dan Injil tersebut sifatnya sebagai pembenar apa yang ada di dalam Taurat serta penyempurna dari kekurangan yang di dalamnya. Imam Ibnu Katsir menerangkan dalam filsafatnya, dan kami jadikan Injil sebagai petunjuk yang akan memberikan petunjuk pada mereka serta mengajarkan, yakni peringatan bagi orang-orang yang menerjang keharaman dan perbuatan dosa. 3. Kitab Zabur. Kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Daud, Zuhuf Ibrahim. Dan dimaksud dengan zuhuf, lembaran-lembaran. Ibrahim ialah lembaran-lembaran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Ibrahim, yang mana telah Allah Ta'ala sebutkan. Tapi perlu diketahui bahwa kitab-kitab terdahulu yang kita sebutkan di awal sudah banyak mengalami perubahan, penambahan, serta pengurangan, seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditulis dalam ayatnya, dari ulah orang-orang Yahudi yang berperilaku seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala singgung dalam ayatnya. Dari ulah orang-orang Yahudi yang perilakunya memang seperti itu, sebagai kaum yang telah menerima Taurat, justru mereka tidak menjaganya, ketetapan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah kitab terakhir yang merupakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang turun darinya dan akan kembali lagi kepadanya. Dan dengan adanya Al-Quran ini, maka sekaligus menghapus seluruh agama-agama yang ada serta kitab-kitab suci yang terdahulu.
Allah telah menurunkan kitab suci ini kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, sehingga tidak sepatutnya bagi seorang mukmin untuk menyibukkan diri mempelajari kitab-kitab suci terdahulu, tidak pula membacanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasannya dirinya pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW sambil membawa lembaran dari ahli kitab di tangannya. Lantas beliau membaca di hadapan Nabi, maka seketika itu Nabi Muhammad marah. Buah dari keimanan kitab-kitab terdahulu. Yang pertama, mengetahui keluasan rahmat Allah serta kepedulian atas para makhluknya. Allah menurunkan pada setiap umat kitab sebagai pegangan yang akan memberi petunjuk kepada mereka. Yang kedua, tersibaklah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Dia menjadikan kitab-kitab ini diturunkan bagi tiap-tiap umat sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu Allah menutup kitab-kitab ini dengan menurunkan Al-Quran yang mulia. Yang ketiga, adanya sandaran bagi umat ini yang dijadikan sebagai saksi terhadap umat-umat terdahulu bahwa Allah menegakkan hujan atas mereka dengan mengutuskan para rasul dan menurunkan kitab. Yang keempat, bahwa beriman kepada kitab-kitab suci terdahulu yang diturunkan kepada rasul tidak mengharuskan untuk menetapkan Taurat dan Injil yang sekarang berada di tangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena kitab tersebut telah dirubah serta ditambahi, sedangkan yang masih orisinil tanpa ada penyelewengan di dalam itu cuma Al-Quran. Akhirnya kita ucapkan kepada puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta alam, sholawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau serta para sahabatnya. Sekian dari pidato saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.